Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah dalam mendengarkan kajian ilmu agama. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai hutang dalam Islam secara ringkas. Definisinya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, tamlikus syai'i ala an yarudda badalahu, yaitu seseorang memiliki sesuatu dengan syarat dia mengembalikan gantinya. Hutang ini apabila kita ingin memasukinya, ada dua pihak yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah orang yang berhutang, yang kedua adalah orang yang menghutangi. Lah, bagaimana hukum orang yang berhutang? Hukum hutang ini secara umum adalah boleh. Kemudian orang yang memberikan hutangan ini apabila tujuannya adalah untuk membantu, untuk meringankan, untuk menghilangkan kesusahan yang diderita oleh orang yang berhutang, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an akhihi kurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi." Rawahu Muslim. Kandungan dari hadis ini adalah bahwa seorang muslim yang memberikan pertolongan kepada saudaranya yang dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, ya, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Termasuk bentuk pertolongan adalah dengan memberikan hutang dalam kondisi yang sulit dan memerlukan dana tambahan. Jadi itu. Kemudian dalam berhutang ini ada beberapa hal yang diharamkan. Ada bentuk-bentuk hutang yang diharamkan oleh syariat. Yang pertama adalah hutang bagi orang yang tidak mempunyai harapan untuk bisa melunasi hutangnya dari sumber yang jelas. Dan orang yang dihutangi ini, orang yang nantinya akan menghutangi ini tidak mengetahui kondisi tersebut dari orang yang berhutang. Maka dalam situasi seperti ini, orang yang berhutang ini haram hukumnya untuk berhutang. Orang yang berhutang ini haram untuk meminta hutang kepada orang lain. Kemudian juga termasuk bentuk hutang yang diharamkan adalah hutang yang di dalamnya terdapat unsur mencari keuntungan. Jadi setiap hutang piutang yang di dalamnya ada unsur mencari keuntungan, maka itu adalah riba. Praktek yang terjadi di masyarakat adalah orang berhutang dengan nominal tertentu, kemudian disyaratkan dia harus mengembalikan lebih dari nominal yang dia ambil. Nah, ini berarti mencari keuntungan. Orang yang menghutangi ini mencari keuntungan, dan keuntungan ini sama saja, baik kembali kepada orang yang berhutang atau hanya kembali kepada orang yang menghutangi, atau kembali kepada keduanya. Contohnya adalah ketika berhutang dengan syarat bisa menggunakan fasilitas orang yang berhutang secara gratis akibat hutang tersebut, atau bisa menyewa jasanya dengan murah dan itu disyaratkan dalam hutang gara-gara hutang tersebut, atau yang lainnya. Ini adalah termasuk bentuk riba yang diharamkan. Bagaimana orang yang sudah terlanjur terjatuh kepada hutang, sudah terlanjur berhutang atau sudah terlanjur menghutangi? Maka di sini perlu kita tahu sikap seorang muslim yang semestinya. Apabila di posisi orang yang berhutang, maka sudah sepatutnya untuk bekerja lebih giat, ya, segera melunasi apabila memang sudah ada yang digunakan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila belum mampu untuk melunasi, maka hendaknya konfirmasi kepada orang yang menghutangi supaya tidak terjadi prasangka yang bukan-bukan. Bahkan apabila orang yang berhutang ini menunda-nunda dalam kondisi dia mampu untuk membayar hutangnya tersebut, maka dia terjatuh
kepada perbuatan dosa. Kemudian orang yang menghutangi ini ya, maka dia juga punya peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lagi, yaitu dengan melonggarkan orang yang kesulitan untuk melunasi hutangnya kepadanya. Jadi apabila orang yang berhutang kepadanya ini masih dalam kondisi sulit, belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka sudah sepantasnya untuk diberikan kelonggaran. Justru sebaliknya, apabila tidak memberikan kelonggaran, maka orang yang menghutangi ini jatuh kepada perbuatan maksiat. Maka oleh karenanya hendaknya dia mengamalkan ayat Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kemudian di akhir ingin saya sebutkan sebuah kisah yang terjadi di kalangan sahabat yang terkena masalah hutang, yaitu sahabat Abu Umamah. Pada suatu ketika beliau ini sedang termenung, sedang duduk di sekitar masjid, kemudian disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, dan sahabat Abu Umamah ini mengatakan bahwa beliau ini sedang terlilit hutang dan merasa sedih karena belum bisa untuk melunasinya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abu Umamah sebuah doa, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kemudian doa ini beliau amalkan dan akhirnya hutang-hutang beliau ini lunas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.